Ketika kita mengetahui kebenaran, kita mengamalkan kebenaran. Ketika kita sudah mengamalkan kebenaran, kita mengajak orang juga untuk mengamalkan hal yang sama. Minimal. Baik, kita ulangi sedikit kajian kita kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulimihi fid dharain amin. At-tawadhu'u wa khidmatul ulama. Jadi salah satu adab kita belajar itu adanya tawadhu' wa khidmatul ulama, dan berkhidmah kepada ulama, kepada guru kita. Jadi adik-adik, rasa bangga diri, rasa apa saja yang membuat kamu itu tidak merasa tawadhu, ya, itu buang dalam hati. Merasa anak orang kaya lah, merasa apa saja. Kalau nggak salah cerita tentang seorang raja meminta Imam Malik untuk datang ke kerajaan mengajarkan anak-anaknya. Imam Malik tidak mau. Ya, kalau mau, murid-muridnya atau anak-anaknya yang datang kepada siapa? Kepada Imam Malik. Itu supaya apa? Supaya menjatuhkan apa? Supaya ada dalam hatinya itu apa? Rasa tawadhu dalam hati anak-anaknya gitu. Rasa ada perlu kepada siapa? Kepada guru. Sudah menjadi seorang adabnya murid menunggu guru, menanti guru, menyambut guru, mendatangi guru. Nah, ini ketawaduan yang luar biasa. Kita yang datang minta petunjuk, kita yang datang bertanya. Karena perintah Allah, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kamu. Orang bertanya itu didatangi apa datang kira-kira? Datanglah. Gak mungkin bilang bertanya, kesini kamu, saya mau nanya. Pasti kita yang datang. Kita yang mohon, fas'alu, minta penjelasan, minta ilmu. Datang kitanya. Perintah Allah itu seperti itu. Itu adab yang paling utama. Kecuali kalau guru kita itu datang dengan apa? Datang dengan suka hatinya, datang dengan sukarelanya. Jadi kalau perintahnya seorang murid itu mendatangi. Tapi kalau perintah Allah kepada yang berdakwah lain lagi, ya, mendakwahi, mengajak. Tapi kalau kita yang talibul ilm ini, kita cari. Makanya adik-adik penting mencari guru-guru, mencari orang-orang. Nanti kalau kamu baik ke dusun, guru-guru yang pernah ngajari kamu ilmu dasar itu guru-guru kamu semua datangi mereka. Cerita sama mereka. Alhamdulillah saya sudah di sini, mohon doanya. Dan begitulah dulu Abajik ngajari kakak adik beradik ini. Kalau balik dari pondok, nah datangi guru-guru SD. Ya, temui mereka. Minta doanya. Terus bersambung. Kadang-kadang kita lupa dengan guru-guru kita yang di musola dulu. Beda. Ada mereka orang-orang mulia itu ngajarkan kamu yang pertama kali kenal dengan alif, kenal dengan ba. Walaupun katakanlah mengajarkannya tidak sempurna, tapi mereka, kata Sayyidina Ali, satu saja orang itu mengajarkan aku huruf, maka aku adalah hambanya. Aku adalah siapa? Aku adalah hambanya. Aku adalah budaknya. Tawadhu'nya. Wa yanbaghi li talibil ilm alla yudhil nafsahu bit-tama' wa yahtariza 'ani takabbur. Hendaklah bagi para penuntut ilmu itu jangan menghinakan dirinya dengan ketamaan apa? Ketamaan duniawi. Karena mungkin dia bapaknya pemimpin atau apa. Ya. Apalagi ketamaannya yang kakak bilang kemarin, belajar ilmu itu tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan hal-hal yang sepele, hal-hal duniawi, supaya dihormati, supaya apa? Supaya dimuliakan. Belajar silat supaya ditakuti. Belajar silat itu tujuannya satu, membela dari kezaliman atau mengalahkan kezaliman. Kenapa belajar silat? Biar orang sekampung ini tidak berani dengan aku.
Nak mengalahkan kamu tuh orang banyak cara. Kalau kamu jago silat, pasti dia tidak galak berhadapan dengan kamu, ada. Cara-cara banyak cara dia. Apa kata dia? Tidak depan mata aku ngalahi kau, belakang mata. Betul tak? Tidak dengan golok aku ngalahi kau, ya. Dengan jarum aku baca ngalahi kau. Diracuninya kita. Betul? Ya. Orang membunuh Sayyidina Umar lagi sujud. Saat dia sedang tunduk kepada Allah, lagi sujud. Sayyidina Umar, apalagi kamu. Ya. Sayyidul kantin kamu tuh. Sayyiduna kantin kamu. Ya. Ya, kamu yang paling apalagi ngalahi wong yang banyak makan mudah. Minum makanan dikit yo racun matilah itu wong ini. Orang yang sudah ahli ibadah saja dicari saat ibadahnya. Kenapa? Saat itu dia sedang lengah dengan seluruh dunia. Sayyidina Umar kalau sudah sholat lengah dengan dunia, betul tak? Karena yang ditakutinya hanya siapa? Allah, Allahu Akbar. Makanya kita tuh diajarkan sholat khauf kalau lagi perang. Karena orang-orang kafir merasa waktu yang paling terlemah bagi kaum muslimin kapan? Waktu sholat. Maka ketika perang Allah ajarkan apa? Sholat khauf. Nah, orang musuh-musuh Allah pun mencari itu. Makanya hati-hati dengan ketamaan dunia. Ya. Percuma baik aku belajar silat masih juga dibunuh wong. Lah iya wong tuh kalau nak jahat sama kita, tahu kita hebat, tak mungkin kan? Jadi sayang, benahi niat kamu belajar apapun. Belajar matematika, belajar biologi, apalagi belajar agama, apalagi belajar tentang iman, belajar tentang takwa. Yang kakak bilang kemarin, kalau kamu belajar ilmu ini cuma nak cari makan, tanpa belajar kamu bisa makan? Tanpa gelar, tanpa harus kuliah bisa makan enggak kamu? Bisa. Tengok orang tua kamu. Ada enggak yang enggak taman SD? Ada enggak? Ada kan? Ada yang enggak SMP kan? Makan enggak beliau? Makan. Kamu sekolah enggak? Walaupun dia tidak apa sayang? Tidak sekolah, kamu anak-anaknya disekolahinnya. Buang jauh-jauh niat yang seperti ini. Apalagi kita belajar iman, belajar Islam, belajar akhlak. Apa tujuannya kemarin niatnya tuh? Karena Allah. Nah, makanya ditawadukkan dirimu supaya apa? Supaya dengan poin yang kedua kemarin, kita belajar tuh niat karena Allah, karena ini perintah Allah supaya kita mengetahui kebenaran. Ketika kita mengetahui kebenaran, kita mengamalkan kebenaran. Ketika kita sudah mengamalkan kebenaran, kita mengajak orang juga untuk mengamalkan hal yang sama. Minimal siapa? Anak-anakmu, istrimu, gitu loh. Mengajak kebenaran itu bukan cuma harus bisa jam pidato. Kamu semua pasti akan mengajarkan kebenaran itu. Tidak kepada orang lain, kepada siapa? Kepada nanti istrimu dan anakmu. Sejahat-jahat manusia, galak tidak dijahati. Sekarang katakanlah kamu galak makan roti kawan. Ketika roti kamu dipaling, sakit tidak hati? Kurang ajar nih anda. Aduh, tukang maling dipaling. Oh. Hah? Tak? Itu. Sejahat-jahat lidahmu senang menyakiti hati kawan, ketika kamu disakiti hatinya sakit tak? Sakit. Makanya itu yang kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu lin nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang atau tidaklah beriman seseorang dengan sempurna sampai ia menyukai apa yang dia sukai untuk dirinya, juga dia sukai untuk saudaranya, gitu loh. Jadi kalau kamu senang tidak dibohongi, maka apa sayang? Jangan membohong. Ketika kamu tidak suka dizalimi, maka kamu jangan. Nah, niat itu untuk benar. Niat kamunya untuk benar dan niat kamunya untuk mengajak kepada kebenaran. Nah, kalau begini belajar ilmunya baru bercahaya ilmunya yang kakak katakan kemarin. Gitu loh. Jilbabnya bercahaya. Jadi adik ini mukanya bercahaya, tidak perlu pakai make up yang glowing itu. Dia glowing.
Menak bercahayanya, tempel lampu sini nah, jok baterai. Nih, wah emang kilap jok, ya kelap lip. Ya. Tuh. Kadang-kadang adek melihat kecantikan kamu ini tidak perlu kamu tunjukkan wajahmu. Gitu. Tawadhu. Apalagi kalau kitanya tawadhu. Maka untuk berilmu ini tawadhu. Buang semua. Ya, wa yahtariz 'ani takabbur. Jauh-jauh dari rasa kesombongan. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa 'izzin nafsi fayuflihu, walakin man talabahu bi dhullin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama aflaha. Seseorang itu tidak akan mencari ilmu ini dengan apa? Dengan kekuasaan, tidak bisa. Sekuasa-kuasa apapun kamu, kalau untuk ilmu tidak bisa dengan kekuasaan. Ya, datangkanlah guru-guru hebat, ongkosi mereka datang. Tapi kalau kamu merasa sombong, kabur, ya kan? Dapat dah ilmu. Ajari aku, semuanya ajari aku. Dan dapat. Sekarang katanya, ilmu bisa dibeli tak? Tidak bisa dibeli dengan kekuasaan. Berikan aku ijazah. Banyak ijazah, ajar, dibeli kalau. S1, S2, S3, S4, S5, ya, S teler, S doger, wah sambung kalau, ya, S cendol, semua. Kau sekolah, wah, alhamdulillah aku nih S3, SD, SMP, SMA, wah, ya, SD, S3, SD, ya, tuh. Tidak bisa, apalagi dengan kesombongan, lebih tidak bisa lagi, lebih tidak akan bisa menerima ilmu orang sombong. Bahaya. Tapi orang yang mencarinya dengan apa? Dengan jiwa yang merendah atau diri yang merendah dan dengan kesulitan hidup dan khidmah kepada ulama, ini akan berhasil. Betul lah kira-kira. Nah, itu. Justru kadang-kadang kesulitan itulah yang membuat kita lebih mendapatkan kita Oke, sekarang gini. Contoh aja saya. Kamu tidak nonton TV, rasa sempit dah hati. Rasa sempit dah. Rasa sempit kan? Rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, betul tak? Kemudian kamu tidak megang HP. Ada kan rasa tidak enak kan? Tapi dengan kamu tidak nonton TV, dengan kamu tidak megang HP, ya tak? Kemudian kamu ditekan dengan aturan, dengan budaya, dengan aturan yang menjadikan budaya buat kamu menghafal, dengan mintaan harus store segala macam. Itu dilakukan tak kira-kira? Coba kalau di rumah, bisa enggak? Tak bisa. Ya, gangguannya banyak, apalagi di samping ada HP. Bismillahirrahmanirrahim. Rut. Penasaran dan nengok tuh. Penasaran tuh. Siapa lah nelpon nih? Bismillahirrahmanirrahim. Rut. Bismillahirrahmanirrahim. Dak kelar tuh bismillah terus dari tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa lah penasaran kan? Terus pas buka lah alarm. Perasaan kita tadi siapa kan gitu kan. Betul tak kemarin waktu sempat daring di rumah? Ya, lagi baca buku, dengar suara TV. Kamu tuh ada laki-laki kurang ajar, penasaran. Sinetron, lagi seru. Wah, sudah. Apalagi megang buku sambil nonton TV. Ya, gitu. Ya, maka hal-hal yang membuat kamu senang, lupa akan apa yang menjadi harus yang menjadikan kamu untuk belajar itu tinggalkan. Makanya di pondok ini ada doikul aish, itu memang sengaja dibuat. Wong di kamar dak pakai AC, tidur nyenyak kok. Apalagi pakai Sekarang kakak tanya, kamu dibanguni susah dak pakai AC itu? Susah nian. Mak mana pakai AC, dak bangun. Ya, tuh. Sengaja daikul aish itu diberikan supaya apa? Sekarang kakak tanya, orang-orang tuh berlatih penuh tantangan enggak? Kalau yang namanya latihan pasti ada tantangan enggak? Jangankan belajar agama,
olahraga supaya punya apa? Six pack. Yang perutnya kotak-kotak tuh. Kotak amal, kotak infak, ya, kotak saran, ya, kotak pesan, ya, ada kotak surat, lengkap tuh ada tuh, yang six pack itu kan perutnya tuh kan ada 6 kotak tuh perutnya tuh kan. Nah, sisip dikit di bawahnya kotak ini peti mati sini, peti mayat. Ya. Tuh, itu penuh enggak tantangan? Dia harus melewati kesulitan enggak kira-kira? Makannya nggak bisa sembarangan makannya. Sudah jam 7 malam, nggak boleh makan lagi. Oh, makan gorengan, tergoda nih. Nah, demi kota-kota. Ya, demi kota-kota. Sarapan pun dibatasi. Telur yang dikukus. Ya, kawannya, makan mie rebus. Emaknya, mie rebus. Udang-udang kering tuh, ada kerupuknya. Ayolah, kota-kota. Terus, ya kan? Benar kira-kira. Belum lagi waktunya olahraga, yang 5 kilo diangkat. Kawannya nonton TV, gitu. Dadah. Nah itu. Halang nanggung kok demi kota-kota. Betul kan? Nah seperti itu juga teman-teman kamu waktu kamu di pondok, naik motor dia. Nggak apa-apa, demi masa depan. Takbir. Ya, tuh hilangkan. Maka Dhaiful Aish ini penting. Karena ini adalah bagian. Karena kamu sedang dilatih. Dilatihnya banyak. Yang juga kak tuh, kira-kira kamu di pondok, kamu sanggup nggak sholat 5 waktu berjamaah? Mudah nggak kira, bukan sanggup ya, mudah nggak kira-kira sholat berjamaah 5 waktu? Susah. Uang lah sudah jadi OSIS maling-maling nggak sholat berjamaah. Enggak betul? Fahrul, ya, bener nggak? Mudah nggak sholat berjamaah tuh kalau tidak di pesantren? Susah. Godaannya banyak. Walaupun rumahnya di samping masjid atau rumahnya di masjid. Wong lah tidur di masjid itu belum tentu berjamaah. Dia tidur di masjid. Wong sholat dia tidur. Aduh. Kalau sholat di masjid berjamaah ada, tidurnya berjamaah. Nih, jadi kata Imam Syafi'i itu bidzulin nafsi, apa dzulin nafsi tadi? Dengan rendah jiwa, rendah diri. Dan daqil aish. Rendah jiwa tadi gimana? Hilangkan semua siapa orang tuamu. Nak ayahmu orang kaya, nak siapapun ayahmu, nak siapapun keluargamu, nak siapapun dulurmu. Aku nih ponaan anggota DPR, aku nih anak lurah, anak kades, aku nih cocong dari presiden. Jadi cuma ini. Coba kalau tuh baca cocong presiden. Jadi ini. Jadi kakek aku tuh punya kakek. Kakek aku tuh punya kakek. Nah, kakeknya aku lagi ini punya kakek lagi. Nah, kakek aku ini dengan dia ini bersaudara. Nah, saudara kakek aku ini punya kakek lagi. Nah, kakeknya lagi lah, beneran. Itu. Apalagi kita di dusun. Kalau di perantauan tuh asal sedusun mamang tuh lah manggilnya. Mamang kau, iya. Mamangnya tidak sedusun. Ya kan? Di dusun itu kan? Pokoknya asal sedusun, mamang. Asal sedusun, wah. Makanya kakak-kakak kalian tidak percaya tuh dengan yang di sini. Aku mamang. Mamang dari mana? Sedusun. Nah, dia bukan mamang, ya. Kamu kan galak-galak nipu-nipu pula. Nah, izin tuh ini mamang aku, ini waku. Wak dari mana? Wak we. Tuh. Debut ilmumu dengan apa tadi? Dengan kehidupan yang, dengan apa? Sarana hidup yang terbatas. Dan yang kedua dengan apa? Dengan kerendahan hati, dengan kerendahan jiwa kita. Tidak ada rasa tidak ada rasa kesombongan. Hilangkan semua. Jangan kita ini merasa aku. Maka diantara salah satu halwa berangkat ke Bandung supaya dia nggak ada rasa
saya nih di pondok nih, nanti anaknya Pak Wahmi, anaknya sama, biar dapat ilmu. Dia kalau berprestasi dengan murni. Biar dia merasakan seperti apa yang kamu rasakan, dan kakak pun merasakan seperti yang orang tua kamu rasakan. Padahal kakak 2 bulan baru bisa ketemu. Ini September lagi nunggu kabar tanggal bisa video call. Rindu, bukan main. Rindu, kepengen jumpa, pengen ketemu. Sama seperti orang tua kamu. Jadi kalau kakak nyuruh kamu seperti itu, kakak juga mengamalkannya, sama. Tidak bisa kamu ngomong kakak, kakak tidak tahu perasaan kami. Kakak ngerasakannya, bahkan lebih dari kamu. Gitu. Nah, jadi kamu sedang wajah atau enggak? Ya, bisa. Paham? Gitu. Biarkan dia merasakan di situ. Kasurnya sama mana? Biarlah. Lemarinya, itulah. Canggih. Baca sama baji. Anak-anak baji ini ketika belajar tidak ada yang namanya difasilitasi dengan yang macam-macam. Dengan motor, dengan apa, tidak ada. Kecuali pas lah kuliah lain, memang keperluan tuh Cila itu punya motor. Apalagi kakak dia aman. Ya. Tidak pernah yang namanya minta HP itu. Diinjuk tuh baru kasih, baru nerimo. Ya. Ini baru yang ketiga, khidmatul ulama. Guru-guru mau khidmah. Kalau ada guru mau suruh ambil spidol yang cepat. Kalau perlu sebelum dia nyuruh kita ngambil spidol tuh lado, penghapus tuh lado. Khidmah. Cintai gurumu dengan khidmah, layani mereka. Kalau jiwang, kau ini cari mukonian, biarlah. Cari muka guru itu sama dengan cari perhatian Allah. Nah, ulangi, apa tadi saya? Cari muka guru atau cari perhatian guru sama dengan mencari perhatian Allah. Karena tidak jarang ketika gurumu itu senang rasa hatinya, ya enggak? Idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa bangga, rasa senang dalam hati orang mukmin itu sedekah. Apalagi orang mukmin itu siapa sayang? Gurumu dan orang tua. Wah, lebih-lebih lagi. Harus senang, dikasih tugas harus senang, suruh bawa buku harus senang, suruh apa banyak harus senang. Kalau perlu dicari perintah guru, kalau perlu lakukan dengan sebaik mungkin. Kalau di Jawa tuh sendal guru tuh berebutan orang yang enak merapikannya. Niatnya apa? Khidmah. Nanti saya akan diceritakan di sini macam-macam ya, banyak ceritanya. Jadi apa tadi saya? Daiqul aish. Apa daiqul aish? Kehidupan yang sederhana. Sederhanakan hidupmu, jangan yang macam-macam. Yang kedua apa tadi saya? Rendah hati, rendah diri. Bukan rendah diri bukan berarti menghinakan diri, bukan. Oh, khidmatil ulama. Khidmah sama guru, khidmah sama ulama. Bahkan kalau di Jawa itu menghormati ayamnya guru itu sama menghormati gurunya. Kalau ayam gurunya lewat, dia nunduk. Ada. Loh, saking seperti itu. Kakak punya teman namanya Habib Syauqi. Abahnya itu kan Habib tuh, termasuk orang yang dimuliakan di daerahnya. Itu kalau ada orang melintas di rumah gurunya itu, di rumah Habib itu, yang tadinya naik motor, turun dari motornya, ditenteng motornya, sudah lewat baru naik lagi. Saking menghormatinya. Itu yang disebut oleh Imam Syarawi mahabbatul qalbi. Apa sayang? Cinta yang ada di hati. Ada mahabbatul aqli, ada mahabbatul qalbi. Mahabbatul aqli kata Imam Syarawi itu mencintai dengan alasan. Apa sayang? Mencintai dengan alasan. Mencintai dengan alasan. Contoh,
Kamu kalau sakit minum obat, betul tak? Sebenarnya kamu dengan obat itu senang apa tidak? Tidak senang kan? Tapi karena alasan, sesuatu alasan, mau tidak mau obat itu harus kamu cintai, betul tak? Sekalipun pahit. Baik sama tetangga yang baik, wajar tak? Wajar kan? Kenapa kau baik? Ya karena dia baik. Sekarang kalau seandainya kamu baik sama orang yang jahat, fahadhihi mahabbatul qalbi. Terserah dia nak jahat sama aku, yang penting aku cinta dengan tetangga aku. Karena Nabi mengajarkan aku untuk mencintai tetangga aku. Maka hati-hati dengan laki-laki yang mencintaimu hanya karena paras cantikmu, habbatul aqli. Berarti kalau aku tidak cantik, kau tidak sayang dengan aku. Nah, kalau aku ni hitam, biarlah. Kalau aku ni keriting rambut aku, biarlah. Ya. Jadi kakak senang dengan aku, tidak, biarlah. Kan aku ngomong biarlah, kan gitu. Aku nih hitam kak, iya biarlah. Aku nih keriting kak, biarlah. Jadi kakak galaknya dengan aku, udah biarlah kau hitam, biarlah kau keriting. Ya, nanti urusan aku. Tuh, apalagi ini gurumu. Alasan kau menghormati gurumu ada, ya. Dan lebih tepatnya lagi, cintailah gurumu, sayangilah gurumu, muliakanlah mereka dengan tanpa alasan apapun. Ya, aku tidak sayanglah dengan guru aku tuh, dia kurang perhatian dengan aku, dia dengan yang lain beda. Ini cintai. Mungkin gurumu belum mendapat saja sesuatu yang, ya, mungkin belum kenal, mungkin belum apa. Seperti kakak dan kamu yang Tino ini, mana ada kakak juga dengan santri-santri yang Tino baik, kakak-kakak kelas kamu itu udah kating hafal, kecuali yang beberapa orang yang sering apa namanya itu, sering ketemu, sering apa, ya. Dengan ayu-ayu kelas kamu yang sekarang ngabdi aja nggak ada apa lu namanya sapu baik yang Tino, ya. Lagian kalau apa gawe kakak ngapalin nama kamu, yang penting masuk dalam doa. Nah, tuh. Ini yang dengan kacamata ini sering ini. Ngasih tidak tahu-tahu namanya. Apa tuh Kino? Apa namanya? Apa? Sri. Mana yang Kino-Kino ya? Yang apa? Yang Hadro ya? Ah, Kino itu Kino. Nama pula Kino. Ya. Qultu wa fil athari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dhalaltu taliban fa'azzaztu matluban wa qad kana radhiyallahu anhu yadhhabu ila baiti Ubay bin Ka'ab fayajidu babahu taratan maftuhan fayadhanu lahu fi ad-dukhuli sari'an wa taratan maghluqan fayastahi ay yatruqa alayhi al-bab فيمكث حتى ربما مضى عليه أكثر النهار وهو جالس على باب الدار والريح تسف عليه التراب إلى أن يصير لا يعرف من كثرة الغبار الذي علق ببدنه وثيابه فيخرج أبي رضي الله عنه فيراه في تلك الحالة فيعظم عليه فيقول لما لا استأذنت فيعتذر له بالحياء منه. Ini ada cerita dari Imam Ibnu Abbas, dari Sayyidina Ibnu Abbas. Qala dalaltu taliban, ya, saya itu ketika minta merasa hina, maksudnya itu merasa penuh dengan hilang rasa kesombongan saya itu saya buang jauh-jauh. Fa'azaztu matluban, ya, dan saya itu kalau diminta itu senang, gitu. Ya, fa'azaztu matluban. Jadi kalau saya itu minta pasti penuh dengan apa? Penuh rasa hilang ketakaburan, penuh dengan rasa yang namanya mau minta. Gimana sih mau minta tuh, sayang? Ya enggak? Gitu. Tapi kalau ada orang yang minta tolong saya senang membantunya. Waqad kana radhiyallahu anhu, beliau ini Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas ini belajar atau pergi ke rumah guru yang namanya Ubay bin Ka'ab. Fayajidu babahu. Kemudian sampai di pintunya gurunya ini. Karena Ibnu Abbas ini salah satu keponakan siapa? Keponakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Taratan maftuhan, terkadang rumahnya gurunya itu, rumahnya guru Sayyidina Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Nabi juga, terbuka. Fayadzanu lahu fid dukhul, karena terbuka, beliau minta izin masuk. Tapi terkadang rumah gurunya ini, rumah Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini tertutup. Fayastahyi an yatruqa alaihi al-bab, beliau malu nak ngetok pintu. Fayamkuthu, sehingga ketika malu menutup pintu itu dia diam saja. Hatta rubbama madha alaihi aktsarun nahar wa huwa jalisun. Ya, sehingga berlalu banyak waktu, ya, karena tertutup tadi, malu untuk ngetok tadi, beliau duduk ala babid diyar, duduk di dekat pintu rumah itu. Warihu tusiffu alaihi turab, sehingga apa? Angin itu meniupkan debu kepada dirinya. Ila an yasira la yu'raf min kathratil ghubari alladhi ulqa bi badanihi wa thiyabihi. Alqa bi badanihi wa thiyabihi. Sehingga beliau itu tidak kelihatan lagi, oleh karena apa? Banyak debu yang nutupi beliau, badan dan bajunya. Fayakhruju Ubay radhiyallahu anhu fayara, kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab tadi melihat beliau fitil kalhala, faya'dhumu alaihi, dan merasa bangga. Fayaqulu lima lasta'danta, kenapa engkau tidak izin? Faya'tadiru lahu bil haya, malu. Saya itu malu wahai guruku. Masyaallah. Tuh. Tidak ada seorang mukhlik, saking khidmahnya, saking malunya kepada guru. Kita ini kadang-kadang sama guru betul panggil-panggil cakawan deh. Ustaz, sini dulu Ustaz. Sini dulu Ustaz dulu. Wah, Allah Allah. Ya, padahal itu guru kamu saja. Sini dulu saja, ini sepatu aku rusak. Kamulah yang datang ke gurumu. Ya, khidmat sama mereka. Tuh, lihat ya, Masya Allah. Sayyidina Ibn Abbas. Allahu Akbar. Ya, tuh. Begitu kamu sama guru. Sama seperti guru kamu yang di kelas begitu juga, khidmat sama mereka. Ngelihat ada guru kamu bawa buku berat, datang nih, Ustaz sini saya bawa lah, bismillah. Dan mau biarlah Ustaz, biar saya bawa. Kenapa? Saya pengen dapat berkah, gitu, dapat pahala, gitu. Dimuliakan. Sama seperti halnya kalau ibumu, orang tuamu ngangkatnya berat-berat, ya datang nih. Apa saja. Jangan takut, jangan pelit. Akhlak seperti ini akan dibalas oleh Allah, jangan khawatir. Akhlak seperti ini akan dibalas oleh Allah. Ya. Akan dibalas oleh Allah. Jangan nanti mentang-mentang guru-gurumu akrab dengan kamu kurang ajar. Tetap kamu pada akhlakmu, tetap pada adabmu, ada batasannya. Sekalipun gurumu akrab dengan diri. Ya. Oke? Paham saya? Nah itu. Dan gurumu deketi, khidmat sama mereka, apa saja. Ngelihat ada ustazah siapa lagi nyapu rumahnya, kebetulan tidak ada apa? Tidak apa saya? Tidak ada kegiatan, datang ke situ. Apalagi hari Minggu, ya Allah, senang kakak kalau nengok kamu hari Minggu. Nyuci baju sudah, kegiatan sudah, datang ke rumah Cida, ke rumah Cila. Assalamualaikum Cida, ada yang bisa dibantu dah. Ya, ada piring yang perlu dikosongkan nggak? Kira-kira. Maksudnya apa? Ya maksudnya kan kalau ada makanan-makanan kami bersihkan insyaallah. Itu tanyakan sama mereka. Ya, Yerni apa yang bisa dibantu? Datang saja dengan ikhlas. Gitu. Datang ke tempat Ibu Haji di sini pagi, datang ke tempat Ustadzania dibagi. Yang putra, ya, nyuci mobil, apa? Datang sini. Ya, Abaji, motornya mau saya cucikan enggak? Itu. Ya, begitu khidmat, apa saja. Nengok kariko lagi panen walaupun kamu bukan tugasnya. Nah, maling. Jangan malah mentang-mentang nganggur jadi nganggur semua. Khidmat, termasuk khidmat tuh yang bagian marching band, membersihkan apa? Alat-alat marching band. Karena ini kamu tanpa harus membelinya, kamu tanpa harus diajak sokongan beli apa? Alat ini kamu belajar. Yang mawaddah dibersihkan. Niat ini khidmah sama guru. Ini wah, macam-macam. Masjid, niat. Ya, apa saja. Nengok kakak-kakak kelas kamu, kakak-kakak pembina kamu yang lagi apa? Kebersihan, dibantu. Maka kamu ini sebenarnya jadi OSIS ini sedang dipaksa untuk berkhidmat. Nah, tapi buang rasa-rasa paksa itu, ngerti tidak sayang? Dengan rasa-rasa apa? Tanamkan dalam hati kamu, ya Allah, aku bangunkan adik-adik ini karena aku ingin bantu Abaji.
Aku ingin bantu Kak Fahmi, aku ingin bantu guru-guru ya Allah, supaya adik-adik ini, supaya kerja mereka mudah untuk membangunkan. Niatkan itu dalam diri kamu. Gitu loh. Khidmah, kamu jadi OSIS ini. Gitu. Aku ngerawat adik-adik ini bukan tugas, tapi khidmah. Sebenarnya kamu sudah pada posisi khidmah, terutama yang 3 SMA ini. Aku ngajarin mufrodat. Orang yang menyampaikan mufrodat itu selain pahalanya banyak karena mengajar, karena khidmah, dia juga belajar. Gitu. Kamu yang ditugasin alkin wirid, jadikan itu kesempatan untuk mengurangi hafalan kamu. Itu. Ayo adik-adik ikuti ayo ya. Ya, sama-sama kita berhafal ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu. Ila hadrati. Ya kebetulan nih aku juga dah hafal ya. Jadi aku biar malki. Bismillah. Sambil ngapa? Karena ada mahfuzat mengatakan ij'al ta'limaka ta'alluman laka. Jadikanlah mengajarmu itu untuk belajar. Jadi kamu dikasih tugas muhadasah, bimbing adik-adik muhadasah itu. Jadikanlah apa tadi? Mengajarmu menjadi proses belajarmu. Jadikanlah khidmahmu menjadi proses apa? Belajar. Aku jadi belajar. Belajar sedang melayani guru-guru. Belajar menjadi orang yang taat dengan pemimpin. Gitu. Dan nanti dalam kehidupan kamu pasti ada posisi seperti ini. Yang jadi pegawai negeri, yang jadi karyawan, yang kerja di satu perusahaan. Pasti kan? Pasti ya? Pasti itu dikasih tugas. Memang gurumu tidak memberikanmu gaji, tapi Allah akan mengangkat derajatmu, memberikan kesuksesanmu dengan ilmu gara-gara apa tadi saya? Khidmah. Sama guru harus malu, jangan kurang ajar. Walaupun di hati kamu kesal, ada dongkol, ada malunya. Gitu. Nah, sekesal apapun dengan gurumu itu, dia gurumu. Mungkin hanya hari itu saja dia bikin kesal. Aida. Dilawan hawa nafsu itu. Ini kadang-kadang tentang gurunya cantik, nah sekesal apapun dia senang tuh lah. Biarlah, yang penting ustazah itu yang marah. Kalau ustazah yang lain buat enak. Lah. This is the method, ya. Nah itu seperti Sayyidina Ibn Abbas kepada gurunya siapa tadi namanya? Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sampai nak notok pintu be malu. Kita ini kadang-kadang ya nengok rumah guru tertutup, tidak belajar, yes, ya kan? Nak hati, coba tengok buka kami ada, buka kami ada. Aduh bulo. Kadang-kadang kayak itu gitu, ya. Tengok motor sana ada tak? Tadi motornya, siapa tahu motornya dipakai uang lain, ya kan gitu. Dianya lagi di WC, ya tak? Ada tidak ada khidmah. Jadi kalau sudah niat karena Allah, hatimu bersih, ditambah lagi khidmah penuh dengan ketidakkesombongan, penuh dengan rasa apa? Rasa ketawaduan, merendahkan hati. Karena kita kan kamu sedang minta dengan gurumu, tidak? Ayolah guru, ajarkan aku ilmu, gitu. Ini kalau gurunya lagi malas ngajar tuh seneng nih ya. Wahai guruku, jangan, aku kepengen hari ini dapat ilmu. Ayo belajar yang semangat. Ini gurunya yang sibuk nyemangati muridnya. Habis tenaga gurunya untuk nyemangati, be. Ya, habis gurunya untuk nyariin muridnya, baik. Kemana ini? Gitu. Boro-boro nak cak Sayyidina Ibn Abbas tadi, boro-boro. Sampai nahan gurunya, nah. Karena saking malunya nak notok pintu, nah, badannya penuh dengan debu, ya Allah. Lalu sama guru tuh nak hujan, lebat, gerimis, belajar. Sampai gurunya mengatakan apa? Tidak belajar. Ya. Di Yaman kakak punya guru namanya Al-Habib Abdullah Ba'abud. Beliau punya acara. Dan kami biasa ngaji, waktu itu ngaji Zubat sama beliau. Ngaji Zubat apa ini Muqaddimah Hadramiyah, lupa. Yang jelas jam itu ngaji. Beliau mau ada acara itu, kita tetap hadir. Acara hadir ngaji. Kata Habib, kita mulai baca bismillah. Baik, nah kata alhamdulillah. Loh, Habib cepat niat. Iya,
kita ngambil barokah waktu saja. Kenapa? Karena saya ada acara. Loh, kenapa enggak kasih tahu aja Habib? Tadi kita bisa datang, enggak apa-apa. Kenapa? Kita harus mengalahi syaitan. Kita tetap harus hadir walaupun cuma sebentar. Itu begitu. Jadi kita ini seperti itu kalau ngaji. Paham? Apalagi kalau Abu Ya Asy'ari itu, murid-muridnya. Abu Ya lagi di perjalanan, santri-santrinya nunggu sampai tidur-tidur. Bukan tidak ninggalin majelis, karena belum ada perintah ninggalin apa? Majelis. Sampai tidur-tidur. Murid, ada yang terlentang, ada yang mengangap. Datang, habis pengajian, datang jam berapa Abu Ya? Jam 2. Duduk. Abu Yanya saya dengan murid-muridnya, tengok murid-muridnya sudah lama nunggu, dibanguninya, ambil air wudhu, kita ngaji. Wah, itu menurut Abu Ya. Tapi kalau menurut muridnya, lah jam 2. Ya, kalau Abu Ya kasihan kan dengan murid-muridnya kan. Ya Allah, sudah lama nunggu nih murid-murid saya nih kan. Kalau udah ngaji nanti kasihan ya kan. Itu kalau Abu Ya lain. Murid-muridnya, enggak apa-apa lah Abu Ya, kami maafkan lah. Ya kan? Pasti kamu kepengennya enggak dibanguni kan? Benar tak kira-kira? Benar tak? Hah? Benar tak? Benar tak? Wa waqa'a lahu ma'ahu anna Ubay radhiyallahu anhu arada ar-rukuba yawma fa akhadha ibn Abbas bi rikabi hatta rakiba thumma sara ma'ahu. فقال ما هذا يا ابن عباس فقال هكذا أمرنا بتعظيم علمائنا وأبي راقبا وابن عباس ماشيا بإزاء مركوب أبي فلما نزل أبي قبل يد ابن عباس فقال له ما هذا فقال هكذا أمرنا بتعظيم أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفاده الحبيب العلامة عبد الله بن حسين بالفقيه كما في أقدر اليواقب. Pernah satu hari terjadi antara Sayyidina Ibn Abbas dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ya, satu hari Ubay bin Ka'ab kepengen naik sebuah kendaraan. Fa'akhadha Ibnu Abbas birikabi, Ibnu Abbas mengambil kendaraannya, kudanya. Waktu itu kan bukan mobil, bukan motor ya, kuda atau onta. Hatta raqiba tsumma sara ma'hu, sampai namanya sampai Ubay bin Ka'ab naik di atas kendaraannya Imam Sayyidina Ibn Abbas dan Ibn Abbas berjalan menuntuni kendaraannya tadi. Faqala ma hadza ya Ibn Abbas, apa ini kata beliau. Masa saya naik, ini kan kendaraan kamu, masa saya naik kamu tidak, kamu di bawah gitu ya. Faqala hadza hakadha umirna bi ta'dhi ulama'ina. Beginilah kata Sayyidina Ibn Abbas, cara saya diajarkan untuk menghormati, mengagungkan siapa saya? Guru-guru dan para ulama kami. Ubayun raqiban Ibnu Abbas masyan. Ubay bin Ka'ab berkendara, Ibnu Abbas naik jalan. Bi izai markubi Ubay, dengan menggunakan kendaraan bi izai markubi, dengan menuntun kendaraannya tadi. Ya. Kemudian pas turun, Ubay bin Ka'ab sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama mencium tangannya Ibn Abbas. Ya, Sayyidina Ibn Abbas. Faqala ma hadza? Ini apa lagi wahai guruku? Kenapa kau mencium tanganku? Aku kan masih muda. Aku kan muridmu. Faqala hakadha umirna bi ta'zimi ahli baiti nabiyina. Beginilah cara kami menghormati ahlul bait. Ya. Di sini guru-guru kamu jangan malu menciumi tangan mereka. Ciumi, hormati mereka, atau paling tidak tundukkan pundakmu. Apalagi itu kita ada Habib. Ya, Habib Ridha Al-Jailani. Hormati mereka. Ustaz Junaid, gurumu, hormati. Ustaz Anwar, semuanya hormati mereka. Ya, jangan malu menghormati guru tuh, jangan gengsi. Karena ketika kamu gengsi menghormati gurumu, berarti apa? Ada rasa apa di sini? Ada rasa apa di sini? Sombong. Jauh-jauh, buang jauh-jauh di sini. Tapi gak beranian, aku nak menghormati dia tuh, kan dia tuh kan lawan. Dilawan. Bayangkan kalau ada orang kenal keburukan kamu, sedangkan kamu adalah gurunya, dia tidak mau menghormati kamu gara-gara keburukannya. Paham tak? Paham saya? Hormat. Ya. Begitulah adab seorang guru. Kalau lewat menyapa, Assalamualaikum Ustaz, gitu. Jangan, Ustaz, gitu. Baji.
Tapi itu untuk di Sumatera sudah akhlak paling bagus itu. Sama seperti kakak pernah diceramah di satu daerah mana, bagian Muratara situ. Ustaz, oi, mampir ke rumah. Masa kamu juga? Ngajak aku nyegah. Ya? Ayo Ustaz, mampir ke rumah. Jangan mampir. Waduh, tapi inilah orang Sumatera. Itu sudah bagus, ngajak mampir itu luar biasa. Ayo Ustaz, makan di rumah, banyak makan. Duduk gitu di rumahnya. Lah makan Ustaz. Ngeringian gitu. Ya. Itulah namanya. Tapi Sumatera. Beda dengan di Jawa, ya kan? Di Jawa. Punten Ustaz, mampir ke rumah. Itu kan kata Jawa kan begitu. Sepurane Ustaz mampir, monggo. Lalu kita lain. Oh Ustaz, apa kabar? Mampir. Stop dulu. Stop lah. Nggak mampir. Dah kawan ya, kita main nih. Lah musuh. Ya. Tapi itu kalau kita saling mengerti itu sudah sopan. Kadang-kadang kesopanan juga ada pada adatnya ada. Jangan kaget. Gitu. Ya. Jadi kita kadang-kadang saling mengerti juga kadang-kadang seperti itu. Lewat kakak yang nemui kok begitu. Kadang-kadang lagi kenal namanya di dusun kan kenal seberang sungai. Oh, Ustaz, waduh. Kita kakak baru balik dari emang kaki. Udah. Acah malah berdepis. Mampir. Wah. Itu makan banyak ikan. Wah. Ustaz tuh makan apa? Ngomong. Wah, yo. Ya. Oke. Nih. Sampai sebegitunya tuh, ya. Sampai sebegitunya, Masya Allah. Kita baca sedikit cerita. Ini cuma satu poin saja ini karena udah jam 9 ya. Wa an Sufyan bin Uyainah rahimahullah qala qara'tu al-Qur'ana wa ana ibnu 4 sinin wa katabtu al-hadits wa ana ibnu 7 sinin wa lamma balagtu 15 sana qala li abi ya bunayya qad inqata'at anka syara'i'us siba fakhtalif bil khair takun min ahli wa'lam annahu lan yus'ada bil ulama illa man ata'ahum fa'ati'hum tus'ad wakhdumhum taktabis min ilmihim faja'altu umilu ila wasiyati abi wala a'dilu anha. Ya, naqalahu Nawawi fi tahdib. Dari Sufyan ibn Uyainah. Dari siapa saya? Sufyan ibn Uyainah. Ini kalau tidak salah satu guru dari guru Imam Syafi'i ya. Aku baca Quran, aku waktu itu umur 4 tahun. Aku baca hadis, waktu itu umurku 7 tahun. Setelah umurku 15 tahun, qala li abi, ayahku berkata kepadaku, wahai anakku, qadin qata'at anka syara'i'us sibah. Sudah habis umur anak-anakmu sudah habis. Umur 15 tahun itu sayang, habis umur anak-anak. Fakhtalit bil khair, maka berlakulah kebaikan. Takun min ahli. Ketika kamu lakukanlah kebaikan, kan kebaikan sudah diajari tuh. Baca hadis sudah, baca Quran sudah, otomatis kan orang kalau baca Quran, baca hadis, tahulah apa diperintahkan oleh Nabi di situ, ya. Maka faktarid bi khair, maka campurkanlah dirimu dengan kebaikan. Maksudnya lakukanlah kebaikan. Takun min ahli, maka kamu akan menjadi ahlul khair. Wa'lam annahu lan yus'ada bil ulama illa man ata'ahum. Tidak akan ada orang yang merasa gembira hidup dengan ulama kecuali taat dengannya. Kecuali mentaati mereka. Taati mereka. Jadi rasa senang kita itu akan ada ketika kita taat sama mereka. Ketika hati ini terbuka buat guru-guru kita. Gitu loh. Terbuka hati ini kepada guru-guru kita. Fa'ati'hum tus'ad. Maka taatilah mereka, khidmahlah kepada mereka, akan Allah berikan kebahagiaan dalam jiwamu. Wakhdumhum, berkhidmahlah kepada mereka. Taktabis min ilmihim, kamu akan mendapatkan manfaat dari ilmu mereka. Wakhdumhum. Faja'altu amilu ila wasiyati abi, maka saat itu aku terus mengikuti wasiat ayahku, wala adilu anha, dan aku tidak pernah melenceng dari perintah itu. Ayo, kamu semua, supaya dapat nih berkahnya para ilmu, para guru-guru, para ulama nih terutama, khidmah sama mereka. Ya.
Rebutan dengan guru tuh, rebutan. Berkhidmat sama mereka. Apa nih akan aku siapkan? Ini kadang-kadang sengaja nian datang tuh nak yang terakhir. Kalau perlu datang duluan. Kenapa? Kalau bisa merapikan tempat, rapikan tempat. Kalau bisa menyusun tempat, nyusun tempat. Ada sampah yang perlu dibuang, dibuang. Nah, kalau kamu ada hatinya seperti itu, ya, tawadhu dan khidmat sama ulama, akan bahagia. Akan merasakan kelapangan jiwa menerima ilmu. Tapi kalau sudah hati ini sombong, malas menghormati, takabur dengan guru, tidak mau khidmat, sudah. Jangankan mendapatkan manfaat ilmu, dapat ilmunya pun tidak, rugi kamu. Sekarang kalau kamu benci dengan guru, apa ruginya gurunya? Apa ruginya? Nanti dia ada belajar. Karena yang benci paling satu orang, dua orang. Yang senang banyak dah. Dia tidak rugi. Dia tidak rugi. Kalaupun kamu satu saat kamu tidak mau menyebut namanya, yang lain galak tak nyebut namanya. Galak. Kau baik tak galak nyebut namanya. Yang lain mau. Maka kerugian itu sebenarnya dirimu sendiri. Kerugian itu adalah datang darimu sendiri, ya. Nah, ini adab yang paling penting tentang tawadhu dan khidmatul ulama, ya. Besok kita akan bahas, tinggal ada dua adab lagi, kita akan bahas untuk selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai belajar durusul tauhid, sudah mulai belajar fikih, sudah mulai belajar nahwu, dan kita lanjutkan metode Maisurah kita. Nah, kenapa Kakak Pernik sampaikan ini? Supaya kamu tahu dulu ada menuntut ilmu, ya, agar kita ini semua benar menuntut ilmu. Kemarin apa yang pertama saya? Ada menuntut ilmu? Taharatul qalbi wa takhalli 'anil mukhalafat, yaitu suci, lepas daripada apa saya? Lepas dari pelanggaran, hatinya bersih. Yang kedua apa? Ikhlas karena Allah. Belajar kita untuk benar, untuk melakukan kebenaran. Baru yang tadi hari ini apa sayang? Ya, tawadhu wa khidmatul ulama. Hilangkan rasa sombong ketika belajar, rasa tidak mau hormat, rasa segala macam lah, ya, dan khidmahlah kepada ulama. Nah, khidmah ini salah satu faedahnya apa? Menjatuhkan kesombongan kita tadi. Paham tak sayang? Nah, ada sebuah cerita sedikit. Al Habib Ali Al Jufri itu pernah satu malam dia bersihkan WC. Sampai salah satu khadimnya bertanya, "Wahai Habib, kenapa kamu bersihkan WC? Kenapa tidak suruh saya saja?" Biarlah sampai selesai, baru Habibnya cerita. Begini kata dia, "Saya tadi waktu ceramah, waktu menyampaikan ilmu, timbul rasa bangga dalam hati saya, apalagi lihat orang tuh nangis, ya. Saya kok dapatkan hati mereka tuh seolah-olah mereka tuh, wah, hatinya saya hebat sekali bisa buat mereka nangis, buat mereka ini. Tapi saya sadari itu kesombongan, ya. Akhirnya saya bersihkan WC, menghinakan diri dengan membersihkan WC. Nah, kamu semua sama sedang dilatih untuk itu, mengut sampah. Kan waktu nak mengut sampah berat tak jiwa? Ingat, oh ya Allah, ini kesombongan. Cuk, ambil. Gitu. Ya, ambil itu semua untuk menjatuhkan apa tadi? Kesombongan kamu, keujuban kamu, ketakaburan kamu. Barangkali ini saja, ya. Ini juga nasihat bukan untuk kamu ya sayang, ya. Nasihat ini juga untuk kakak. Karena mau murid, mau guru, rasa sombong itu tidak boleh ada, ya. Sama seperti kakak mau ngajar ini, baca dulu, ya. Baca dulu, karena minimal jangan aku sudah baca amal itu, sombong lah, ya. Berarti nanti kakak ngajarin apa sama kamu sayang? Ngajarin apa sayang? Ngajaran kesombongan, ya. Nauzubillah min dzalik. Yang berhak untuk sombong di muka bumi ini hanyalah Allah, karena Allah Raja segala-galanya, karena Allah yang memiliki segala-galanya, karena Allah yang memiliki jiwa kita, ya. Sedangkan kita ini mohon maaf, memang ada otak di kepala kita, tapi bisa nggak kita menguasai otak kita sayang? Kita memang hati kita dalam diri kita, tapi bisa nggak kita menguasai diri kita? Tidak bisa. Kamu sekalipun nanti pintar, cerdas, kamu punya ilmu, punya gelar, bisa enggak kamu maksa orang untuk mengambil manfaat dari kamu? Bisa enggak? Tidak bisa.
Maka buang itu semua dalam diri kita. Tidak ada hak bagi kita sebiji zarah pun untuk sombong. Ya. Adapun kita merasa hebat, itu sebenarnya nafsu kita yang nyuruh kita merasa itu. Itu bukan diri kita. Sekarang kakak tanya sama kamu. Kamu kepengen nafsu menguasaimu atau kamu yang menguasai nafsu? Karena kita yang menjadi khalifah, betul tak? Kamu kepengen syaitan yang menguasaimu atau kamu yang menguasai syaitan? Mari sama-sama. Kakak juga belum tentu mampu seperti itu, tapi kita minta kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, sucikan hati ini ya Allah, bersihkan hati ini ya Allah dari hal-hal yang merusak jiwa kami ya Allah. Ya Allah, terangilah hati ini ya Allah, agar jauh daripada kegelapan jiwa ya Allah, agar kami mudah menerima ilmu-Mu ya Allah, agar kami mendapatkan hidayah dan taufik-Mu ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, betulkan hati ini dalam belajar agar ikhlas karena-Mu ya Allah, agar kami mendapatkan rahmat dan ridha-Mu ya Rabbana, agar kami melaksanakan syariat-Mu dengan benar dan baik ya Allah. Ya Allah, tanamkan ketawaduan dalam jiwa ini ya Allah, jauhkan dari sifat sombong ya Allah. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kami kepada guru-guru kami ya Allah, kepada orang-orang yang memberikan ilmu kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Karim, tanamkan dalam diri kami ini ya Allah rasa rindu untuk khidmah kepada guru-guru kami ya Allah, melayani mereka, menghormati mereka, menta'zimi mereka ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, jauhkan kami daripada sifat-sifat buruk ya Allah, yang justru itu akan menghinakan kami ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, agar kami bisa seperti Sayyidina Ibnu Abbas kepada guru-gurunya ya Allah, agar kami seperti Imam Sufyan ibn Uyainah ya Allah, sebagai seorang yang luar biasa kepada gurunya, sebagai orang yang luar biasa taat kepada gurunya. Karena dengan taat kepada guru ya Allah akan mendapatkan kebahagiaan baik itu dunia maupun akhirat. Ya Allah, rezekikan kepada kami sifat-sifat seperti ini ya Rabbana ya Karim. Rezekikan kepada kami sifat seperti ini ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.